kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan di segmen ini kami akan hadirkan narasumber yang kita akan lebih mengangkat sisi humanisnya. Beliau bisa saja adalah sosok yang dekat dengan Presiden, atau bisa juga seseorang yang telah lama bekerja di Istana. Dan untuk kali ini langsung saja mungkin kita undang, beliau adalah staf khusus Mensesnek, Bapak Alexander Lai. Silakan Pak. Selamat malam Pak Alex. Pak Alex, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Pak Alex ini namanya mulai berkibar ketika itu saat munculnya kasus, boleh saya sebut ya, kasus cicak versus buaya, ya. Karena menjadi pengacara dari ataupun advokat dari dua pimpinan KPK pada waktu itu, dan lalu kemudian sekarang berada di Istana menjadi staf khusus Mensesnek. Ya. Tapi yang pertama mungkin Pak ya, Bapak ini dulu juga kalau nggak salah sebelum jadi lawyer, Bapak pernah berprofesi ataupun pernah berkarir di dunia perminyakan. Ya. Di perusahaan asing dengan fasilitas dan pendapatan yang juga mungkin rate-nya dolar kali ya Pak ya waktu itu ya Pak ya. Lalu kemudian karena passionnya lebih ke bidang hukum, lalu kemudian mendalami hukum dan menjadi lawyer. Setelah sekian tahun akhirnya menjalani passion itu sebagai seorang pengacara. Sekarang ini berada di staf khusus Mensesnek. Mengapa Pak kemudian pilihan itu diambil meninggalkan passionnya di dunia hukum? Sebenarnya kalau kerjaan sebagai seorang advokat dengan kerjaan sekarang itu nggak beda-beda jauh. Nggak beda jauh ya? Sebagai advokat, salah satu kerjaan utama kita kan memberikan advice gitu kan. Nah, kerjaan yang sekarang pun ya kurang lebih seperti itu. Jadi membantu Mensesnek untuk menyiapkan kajian-kajian di bidang hukum untuk isu-isu tertentu untuk disampaikan kepada Presiden. Jadi setiap ada surat, setiap ada permintaan, permohonan kepada Presiden untuk suatu masalah tertentu, itu biasanya Mensesnek meneruskan kepada Presiden disertai dengan memorandum, pendapat, kajian, baik dari sisi hukum, aspek sosial politik, dan sebagainya. Kalau Mensesnek merasa bahwa beliau perlu perspektif yang lain selain perspektif atau dari birokrat yang ada di Seknek, maka beliau biasanya minta bantuan para staf khusus juga untuk memberikan masukan-masukan dari sisi yang berbeda. Contohnya nah, tugas kita seperti itu. Dalam case apa? Yang terakhir-terakhir inilah Pak. Misalnya, sebenarnya banyak, tapi saya nggak bisa sebutin ya. Tapi misalnya gini, ada usul untuk melakukan amandemen Undang-Undang KPK. Ya. Nah, itu kan kajian banyak. Dari sisi hukum seperti apa, dari sisi sosial politik, impact-nya seperti apa. Nah, Presiden tentunya mendapat masukan dari berbagai pihak. Salah satunya mungkin dari Menteri Sekretaris Negara. Menteri Sekretaris Negara pun punya masukan dari sejumlah birokrat yang ada di Mensesnek, dan juga mungkin dari sumber-sumber yang lain. Jadi artinya seperti kita misalnya dan sebagainya. Jadi Presiden sesuatu menerima masukan dari berbagai pihak begitu ya. Presiden dalam memutuskan sesuatu pasti menerima masukan dari berbagai atau kajian dari berbagai pihak. Di sekitar istana aja ada 3 lembaga. Ada Sekretariat Negara, ada Sekretariat Kabinet, ada kantor staf Presiden. Belum kementerian teknis yang terkait, kementerian koordinator, Pak Johan sendiri, ya. Nah itu. Selamat malam Pak Johan Budi. Yang sering memberikan masukan. Baik, jadi Presiden dari berbagai masukan yang ada yang kemudian beliau memilih mana yang menurut beliau paling tepat. Gitu. Baik, jadi artinya the wisdom of advising ini kan tidak mudah. Saya ingin coba itu kaitkan dengan pengalaman Pak Alex, misalnya lahir dan sekolah di ND, masuk di Gajah Mada, kemudian di Teknik Perminyakan ITB, terus kemudian di Atmajaya, kemudian di Sydney University. Saya kira itu merupakan sesuatu yang perjalanannya agak panjang kalau dilihat dari segi bagaimana Flores misalnya, itu merupakan suatu masyarakat yang egalitarian pada prinsipnya. Lalu kemudian Jogja agak sedikit
keningratan katakanlah. Lalu masuk Jakarta adalah budaya urban yang sangat kuat. Apakah itu ada hubungannya? Misalnya antropologi perjalanan kehidupan itu? Saya pikir pasti ada itu, Mas Kusnanto. Contohnya nih, suara saya ini kan besar nih. Ini karena warisan tinggal di Flores. Karena rumah kita tuh jauh-jauh, jadi kalau ngomong tuh teriak gitu. Berteriak. Jadi terbiasa kita bicara dengan suara yang keras dan sebagainya. Tapi pengalaman saya setahun di Jogja juga menarik memang. Karena saya kebetulan asal dari Flores. Kemudian dulu ada program yang nama PBUD, Pemilihan Bibit Unggul Daerah, bisa masuk di universitas negeri tanpa tes. Ya, saya kemudian bergabung ke UGM, tapi setahun saya ikut UMPTN ke ITB. Nah, di situ saya masuk teknik perminyakan. Nah, yang menariknya gini, Mas. Kalau cerita kenapa saya sekolah hukum, ya karena sejak SMA sebenarnya saya sudah pingin jadi advokat. Karena masa SMP, SMA saya itu masa persidangannya petisi 50. Pak HR Darsono, di situ Bang Buyung, Yap Jamhin, dan sebagainya itu menghiasi berita. Dan saya dari daerah seminggu sekali karena surat kabar masuknya lambat, kita baca-baca, kayaknya menarik juga. Nah, setelah kuliah di ITB, kebetulan begitu masuk ada 2 senior yang dipecat. Nah, kemudian Bang Buyung muncul lagi sebagai pembelanya. Kemudian saya pikir kayaknya menarik nih menjadi advokat. Passion saya nih di sini. Tapi ya karena kuliah kita harus selesai. Kemudian kebetulan beruntung kerja di Timur Tengah dengan rate US dollar. Jadi setelah setahun 2 tahun saya kerja, saya pikir wah ini kalau saya nganggur 7 tahun pun baru habis ini mungkin. Jadi bolehlah saya sekolah hukum. Nah, setelah saya sekolah hukum, dan ternyata memang benar Pak, sekitar 7 tahun itu tabungan saya habis gitu. Nah, saat itulah baru saya pikir, oke, saya perlu kerja di law firm swasta yang punya penghasilan cukup untuk bisa ngisi tabungan lagi. 2009. Ah, itu 2006, 2005. Dari sekian karir yang sudah dijalani, tadi pernah berkarir di bidang perminyakan, kemudian juga di law firm, dan satu yang saya pernah baca ya, waktu itu Bapak mengatakan begini, suatu waktu nanti mungkin 10-15 tahun lagi saya akan terjun ke dunia publik. Apakah ini jawabannya? Jadi kalau itu konteksnya saat itu tabungan saya udah tipis sekali. Jadi saya bilang oke, saya perlu kerja dulu di sektor swasta supaya punya tabungan yang cukup. Jadi kalau nanti di kemudian hari terjun ke dunia publik, kita nggak mikir lagi tentang penghasilan, tapi kita mikir gimana kita bisa lebih efektif, efisien dalam bekerja untuk publik. Nah, itu maksud saya. Jadi ini semacam panggilan gitu ya Pak ya? Ya, masalah yang sebenarnya bisa lebih serius Pak, dalam pengertian begini, karena orientasi, tujuan maupun strategi dari seorang yang berada di public office seperti sekarang misalnya, itu pasti beda dengan seorang yang masih katakanlah aktivis. Nah, saya ingat Anda pernah menulis buku bersama Todung Mulya Lubis tahun 2009 misalnya tentang katakanlah perdebatan di seputar hukuman mati lah, kurang lebih seperti itu kan gitu ya. Nah, lalu saya tidak yakin kalau posisi seperti yang Anda tulis pada tahun 2009 misalnya itu sama dengan posisi Anda sekarang ketika Indonesia masih merupakan salah satu dari 57 negara yang kira-kira belum menghapuskan hukuman mati. Tapi ini saya pahami kenapa posisi sekarang dan kenapa posisi dulu. Jadi ini kan katakanlah transformasi ide ini kan tidak sama kan gitu. Ini menarik yang Mas Kusnanto katakan. Posisi saya sebenarnya nggak berbeda. Dulu ketika menulis buku itu saya sih meyakini bahwa hukuman mati itu bukan cara yang pas untuk mengatasi kriminalitas yang ada saat itu dan tidak efektif dalam menimbulkan efek jera sebagaimana yang dikatakan orang. Sekarang pun saya masih berpendapat demikian. Tapi ini kan pendapat pribadi saya. Pemerintah sendiri punya pendapatnya. Jadi dalam posisi seperti ini memang kita menurut saya tidak pas secara publik. Kita muncul kemudian menampilkan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah saat itu. Makanya soal ini saya nggak pernah berpendapat secara publik. Tapi Pak Kus tanya saat ini ya saya perlu sampaikan. Posisi saya itu seperti itu, tetapi saya hanya bagian dari pemerintahan. Pimpinan punya garis polisi yang berbeda, ya kita harus menghormati itu. Makanya ini kan sekedar untuk katakanlah bagaimana trajektori bahwa ideas itu kadang-kadang perlu adjustment tergantung di mana kita berada kan gitu karena merupakan bagian. Tadi saya ditanyain apa suka dukanya
bekerja di pemerintahan. Salah satunya Salah seperti satunya itu. itu, tak? Kita punya sikap yang mungkin berbeda dengan apa yang dia sampaikan di sikap dari pimpinan secara terbuka, kemudian rekan-rekan mungkin meminta kita, yuk harus lawan pimpinan Anda, itu beda dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kemampuan untuk menahan diri seperti ini itu diperlukan, kesabaran untuk, terutama kalau kita backgroundnya aktivis masuk ke pemerintahan ya harus lebih bisa menahan diri dan agak bersabar sedikit. Itu tadi suka dukanya. Lalu kemudian cerita menarik apa sih Pak yang ada di istana yang mungkin bisa dibagi ke kita dari keseharian Bapak? Nah, masalahnya kita selalu diwanti-wanti bahwa banyak hal yang menarik di istana itu sebaiknya jangan diekspos ke publik. Ada Satu yang deh yang bisa buat dibagi di sini misalnya apalah. Oke, gitu, pertanyaan Pak. saya begini, adakah kesamaan antara katakanlah Pak Jokowi, saya kira pernah saya baca di koran, itu hobi atau mengumpulkan kata, katakanlah gitu. Anda setahu saya pernah mengejar-ngejar jangkrik di Gunung Meja. Gitu ya? Nah, ini apa ini persamaan antara itu, karena ini sebenarnya kan persoalan serius. Isu-isu persoalan-persoalan kecil seperti jangkrik dan kata itu pernah dibahas secara serius oleh dua orang pemikir. Satu adalah Jean-Pierre Sartre, satu lagi adalah Jalaluddin Rumi. Jadi saya melihat bahwa ini bukan persoalan sepele menurut saya. Apakah itu juga yang menyebabkan ada semacam katakanlah political shift lah tahun 2012-13 ketika Anda kemudian dari aktivisme itu kemudian mendukung kepada politik Pak Jokowi? Serius, Jadi secara pribadi memang Dari kata saya punya rencana bahwa paling nggak 10 tahun lagi lah baru saya secara serius kalau diajak bergabung ke dunia publik baru dilakukan. Tapi yang namanya rencana, situasi kan berbeda. Saat itu Pak Jokowi pemimpin yang lagi muncul, naik daun, dan approach beliau kan sangat humanis. Saya struck lah dengan Pak Jokowi, kemudian ya udah, tapi sebagai lawyer ya kita jalani aja. Hanya kebetulan memang banyak sekali gugatan diajukan untuk mencegah Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden. Kemudian Pak Teten Mas Duki menelpon saya, Lex, ini banyak sekali nih gugatan terhadap Pak Jokowi untuk mencegah beliau mencalonkan diri. Nah, Anda bersedia nggak sebagai salah satu lawyer? Nah, saat itu ya tanpa berpikir saya langsung, nah ini kelihatannya lifetime opportunity saya untuk ikut terlibat di dalam dunia publik. Ya saya langsung iyakan. Kemudian bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian ya menjadi salah satu lawyer yang menangani sejumlah gugatan, kurang lebih ada 5 lah, kurang lebih 5 gugatan perdata yang diajukan. Tidak ada iming-iming lain ya Pak ya? Enggak ada. Murni ajakannya seperti itu? Ajakannya seperti itu dan langsung, dan kita sebenarnya udah terbiasa melakukan pembelaan untuk kasus-kasus publik tanpa menerima bayaran. Seperti misalnya ketika menjadi pembela pimpinan KPK dan beberapa kasus lain terhadap KPK, memang komitmennya selalu bahwa ini bukan untuk mencari uang di situ, dan konsekuensinya kita justru tidak boleh menangani perkara-perkara yang dihandle oleh KPK untuk mencegah konflik of interest. Jadi ide tentang pro bono activities seperti ini bukan hal yang baru untuk itu. Tapi yang menarik memang rekan-rekan lawyer yang lain memang nggak pernah muncul karena kita berkeyakinan bahwa perkara-perkara ini akan gugur dengan sendirinya kalau nggak ada liputan dari media. Jadi para lawyer muda yang bersama-sama dengan kita dan sejumlah law firm yang membela perkara ini, itu memang menghindari publikasi media sama sekali. Walaupun sejumlah orang menyarankan, oh ini kesempatan Anda untuk menjadi top nih menangani perkara besar dan seterusnya. Tapi saya salut pada rekan-rekan lawyer muda ini, mereka taat pada instruksi bahwa untuk memenangkan perkara ini harus jauh dari liputan media. Jadi sampai sekarang pun bahkan sejumlah tokoh penting yang sekitar Pak Presiden nggak tahu bahwa mereka inilah yang menangani perkara-perkara itu dan menggugurkan karena lawannya menjadi tidak terlalu berminat lagi karena media tidak meliputnya. Kemampuan untuk menahan diri ini dan silent itu yang selalu saya ingat dari anak-anak muda ini yang bersedia bergabung dengan kita. Baik, ini terakhir untuk merangkum perbincangan kita karena kita temanya Indonesia Terang hari ini, dan kebetulan Pak Alex kan juga punya background di dunia energi minyakan. Apa Pak mungkin tanggapannya terkait dengan program Indonesia Terang? Jadi saya pikir masalah Indonesia Terang ini bukan cuma sekedar kita ingin menerangi wilayah-wilayah yang belum dimasuki listrik, tapi ini wujud dari cita-cita Presiden juga untuk membuat negara itu hadir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pelosok-pelosok, hadir dengan menerangi mereka, memberikan kesempatan bagi
warga untuk bisa membaca buku karena punya lampu, bisa menonton TV, bisa mendengar radio, sehingga mereka tahu apa yang terjadi di Republik ini, sehingga mereka juga punya akses terhadap pemerintahan ini. Dan kita harapkan dengan ada energi yang masuk itu, ya ekonomi bisa berkembang. Dan jangan sampai masalah ini hanya dilihat untung ruginya. Bahwa kalau kita buka listrik di situ kemudian rugi secara keuangan, saya pikir apa yang disampaikan oleh Menteri SDM itu penting ketika kita masuk ke wilayah itu. Yang kita kedepankan nih tujuan jangka panjang. Baik. Dan saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Menteri SDM tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Alexander Live sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan ini sekaligus menjadi akhir dari perbincangan kita, Mas Kusnanto. Tapi sebelum kita akhiri, tentu saja kita harus simak terlebih dahulu ada cerita menarik apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Cak Kardi. Cak Kardi, silakan. Pemirsa, ini catatan kecil saya di balik belusukan Presiden Jokowi. 2 Agustus 2015, Presiden mengadakan kunjungan kerja ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Presiden meninjau kilang gas alam cair Donggi Senoro. Waktu itu, Kaset Pres Pak Jumala belum lama dilantik sebagai Kaset Pres. Beliau ikut dalam kunjungan kerja ini. Setelah meninjau gas alam itu, Presiden meluncur menuju ke desa Uso di Banggai. Presiden membagikan kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar. Waktu itu kebetulan habis hujan. Lapangan tempat acara sangat becek, sehingga sepatu Presiden penuh lumpur. Ketika masyarakat ingin menyalami Presiden, lumpur-lumpur juga kena di celana Presiden. Demikian juga dengan Pak Jumala, saya, dan rombongan yang lain yang mengikuti acara waktu itu. Pulang dari kunjungan kerja itu, di rumah Pak Jumala disambut oleh istri dan anaknya dengan terkejut. Pak, katanya ini naik jabatan, kerja dekat dengan Presiden, tapi kok sepatunya penuh lumpur begini? Ketika Pak Jumala bercerita itu kepada saya tersenyum sambil membatin. Istri dan anak Pak Jumala tidak tahu, sepatu Presiden jauh lebih kotor. Karena ketika diserbu oleh orang-orang untuk salaman, ada juga yang menginjak kakinya. Para pemirsa, ikut kunjungan kerja dengan Presiden tidak berarti sepatu kita dan baju kita akan selalu bersih. Kadang kita harus berlumpur. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.